Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan berlatih menjawab pertanyaan CGP untuk modul 2.1. Jadi ada 5 pertanyaan yang perlu kami jawab sebagai latihan. Jadi bisa saya mulai. Yang pertama, apakah pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan pada setiap bab yang kita ajarkan ke murid? Jadi menurut saya, karena pembelajaran berdiferensiasi sifatnya membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, maka bisa saja setiap bab dan bisa saja tidak. Karena pembelajaran berdiferensiasi tergantung pada tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Namun sangat diharapkan kepada guru agar setiap melaksanakan pembelajaran hendaknya dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mengelola durasi yang sangat terbatas pada silabus atau kurikulum ketika dihadapkan dengan keanekaragaman potensi murid. Jadi menurut saya, durasi dapat dikelola dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Dengan definisi yang jelas, maka kita dapat memahami apa kebutuhan belajar murid dan asesmen yang akan diberikan kepada murid. Pembelajaran seharusnya tidak terbatas pada ruang dan waktu, karena pada prinsipnya pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pada penilaian atau asesmen yang berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu, pengalaman belajar murid sebelumnya itu dapat menjadi masukan bagi guru untuk merancang pembelajaran hari ini dan menentukan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu di manakah letak keberhasilan belajar secara berdiferensiasi? Sesuai prinsipnya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adalah filosofi dan bukan strategi. Nah, oleh karena itu, keberhasilan tersebut bukan diukur dari nilai yang diperoleh siswa pada saat itu, tetapi seberapa besar guru membantu muridnya belajar sesuai kebutuhannya dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Nah, ini artinya murid tidak hanya belajar untuk hari ini, akan tetapi murid belajar untuk memperoleh pemahaman dan pengalaman secara terus-menerus. Untuk pertanyaan keempat, pengelompokan murid dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat, tetapi pada kenyataannya murid lebih memilih kenyamanan daripada minat dan bakat yang dimilikinya. Sehingga mereka lebih memilih satu kelompok dengan teman dekat walaupun minatnya berbeda. Bagaimana solusi terbaik untuk masalah ini? Baik Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa minat dalam pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu faktor penting ya bagi murid untuk terlibat aktif, dalam tanda kutip, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Tomlinson. Jadi, Bapak Ibu, minat diharapkan dapat memotivasi murid untuk aktif belajar. Sehingga minat bukan menjadi alasan Bapak untuk mengkotak-kotakkan murid di dalam kelas. Misalnya, jangan hanya gara-gara banyak anak yang tidak meminati matematika misalnya. Sehingga mereka tidak diajarkan matematika itu. Bukan begitu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi tidak melulu pada setiap pembelajaran. Kita harus mengelompokkan murid ya, apakah berdasar minat atau kesiapan belajarnya. Namun, bagaimana agar murid atau siswa itu terpenuhi kebutuhan belajarnya secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, apakah dalam berdiferensiasi proses antara auditory, visual, dan kinestetik itu
bisa dilaksanakan bersama-sama atau secara bergantian. Nah, menurut saya, Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak melulu pada setiap pembelajaran. Kita harus mengelompokkan murid ya, apakah berdasarkan minat atau kesiapan belajarnya. Namun bagaimana agar siswa atau murid terpenuhi kebutuhan belajarnya secara berkesinambungan. Karena itu bisa saja ada pengelompokan berdasarkan profil belajarnya, tetapi itu sifatnya tidak permanen, Bapak. Artinya setiap proses pembelajaran itu mungkin berbeda-beda kelompoknya. Tidak melulu siswa di setiap pembelajaran disatukan gaya belajarnya setiap waktu, tidak. Bisa saja murid yang pada topik tertentu itu bersifat auditori, atau bisa saja dia memiliki minat yang lain dari satu topik tertentu. Jadi kita mengelompokkan murid itu atau tidak itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Bila perlu, murid bisa memperoleh pengalaman belajarnya menggunakan gaya belajar yang berbeda-beda di kemudian hari. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan jawaban terhadap 5 pertanyaan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.